Hai semua, senang temani kalian di sini di MJ Channel. Selalu sehat ya, dan bahagia pastinya. Kali ini kita berbagi kisah novel fiksi ilmiah karya Frank Herbert dan Denis Villeneuve sebagai sutradara. Kisah tentang kekuasaan Imperium Galactic Padishah Empire di bawah kendali Saddam Corrino. Salah satu Great House-nya adalah Caladan, planet indah dan makmur, dipimpin Duke Leto Atreides yang memiliki anak laki-laki bernama Paul Atreides dari seorang selirnya, Lady Jessica. Konon keluarga Atreides adalah keturunan Atreus, bangsawan dalam mitologi Yunani. Sedangkan Lady Jessica berasal dari Bene Gesserit, yakni sekte penyihir kuno yang semua anggotanya wanita. Trevor Howard, Gurney Halleck, juga Duncan Idaho adalah orang-orang kepercayaan Duke Leto yang hebat dan setia. Mereka siap mengorbankan nyawanya untuk Atreides. Sedangkan ini Git Bram, kediaman bangsa Harkonnen di bawah kepemimpinan Baron Vladimir dengan Glosuraban sebagai kaki tangan, bangsa penjajah yang kejam dan brutal. Dan inilah Arrakis, planet bergurun pasir tandus milik bangsa Fremen dengan ciri khasnya yang bermata biru. Arrakis juga disebut Dune, planet penghasil rempah miles yang memiliki keajaiban bagi penggunanya. Miles diyakini dapat mengobati segala macam penyakit dan melihat masa depan. Juga bisa dijadikan navigasi berkekuatan setara cahaya setelah berubahnya menjadi gas. Oleh sebab itu orang-orang Fremen tidak tinggal diam saat planetnya dijarah. Mereka melawan dengan cara bergerilya. Dari sinilah kisah Dune dimulai. Setelah 80 tahun menjara, akhirnya Harkonnen angkat kaki dari Arrakis begitu dekret Kaisar turun. Di tahun yang sama, tampak Paul Atreides baru terbangun dari tidurnya. Bersama sang ibu mereka sarapan. Paul kembali terpikir akan mimpinya, tapi dia memilih diam tidak menceritakan. Sementara sang ibu sibuk meminta Paul untuk melatih kekuatan The Voice-nya yang sudah dia pelajari sejak kecil. Meski enggan, tapi Paul tetap mencobanya. Paul juga rajin mempelajari planet Arrakis, karena mimpi-mimpi yang sering dia dapat selalu berhubungan dengan Arrakis, dengan Harkonnen di Arrakis. Ketegangan nampak di wajah Duke Leto dan orang-orangnya. Namun pemimpin Atreides tersebut tetap menerima perintah Kaisar sebagai kewajiban. Meski dia sendiri merasa ada sesuatu yang tidak benar. Firasat buruk. Sesaat setelah itu, Duke Leto mengumpulkan semua kekuatan, termasuk memanggil Duncan untuk pulang ke pangkalan. Paul senang sekali bertemu Panglima Atreides, melepas rindu dan juga bercerita tentang mimpinya soal Arrakis. Di sisi lain, Gurney Halleck semakin keras melatih kemampuan Paul berlatih pedang. Orang kepercayaan Duke Leto yang satu ini juga sangat menyayangi Paul. Dia mau Paul betul-betul siap sebelum mereka meninggalkan Atreides. Gurney mengatakan kebenaran tentang masalah yang terjadi di planet gurun itu. Juga kemungkinan lain atas kemarahan Harkonnen setelah tercampak dari Arrakis. Malamnya Lady Jessica meminta Paul menemui seseorang. Helen Moem, pemimpin Bene Gesserit, sudah menunggu Paul dengan gom jabarnya, yakni kotak hijau yang digunakan untuk mengetahui kemampuan emosi seseorang. Dan Paul menjalankan tes itu. Karena Bene Gesserit memang memprogram keberadaan Paul untuk dijadikan Kwisatz Haderach, sang pembawa terang di masa depan. Meski akhirnya Lady Jessica dan Duke Leto menentangnya. Dan Paul pun punya sikap sinis terhadap Helen Moem. Hingga saatnya tiba. Saat di mana Duke Leto membawa semua klannya untuk pindah ke Arrakis. Ketegangan tak bisa dia sembunyikan. Begitu juga dengan semua yang ada di sana. Setelah pintu pesawat terbuka dan mereka turun, dari kejauhan orang-orang bangsa Fremen dengan lantang berteriak sudah menanamkan keyakinan pada mereka tentang seseorang yang akan datang sebagai Mahdi buat bangsa Fremen. Perjalanan pun dilanjutkan ke tempat mereka di jantung kota, di mana pagar-pagar baja dipasang untuk menahan jika sewaktu-waktu Shehulut datang menyerang. Shehulut adalah cacing raksasa penunggu padang pasir yang dijadikan simbol keimanan oleh bangsa Fremen. Sesampainya di camp, Lady Jessica merekrut beberapa orang pelayan dari bangsa Fremen. Seorang di antaranya memberikan belati yang terbuat dari gigi Shehulut, karena mereka yakin
Jessica sudah melahirkan Mahdi buat mereka. Sementara saat Paul memperhatikan hologram di kamarnya, telinganya mendengar pergerakan benda hitam kecil menyerupai binatang. Dengan kemampuannya, Paul berhasil menangkap. Benar saja, benda itu adalah robot pembunuh yang hampir membuatnya tewas. Dan nun jauh di sana, Helen Mohaim mendatangi kediaman Harkonnen. Dia meminta Baron untuk tidak membunuh Jessica dan Paul saat nanti menyerang Arrakis, karena mereka berdua bagian dari Bene Gesserit. Tapi Baron tidak mengindahkan. Disinilah terkuak kelicikan Kaisar yang bersekutu dengan Baron untuk menghabisi Atreides di Arrakis. Mungkin ini juga yang dirasakan Duke Leto sebagai firasat buruk pada saat itu. Suatu hari Howard dan orang-orang Atreides lainnya menunggu kedatangan Duncan untuk bergabung. Panglima perang Atreides itu sengaja berangkat lebih awal untuk mengenal Arrakis terlebih dahulu. Kepiawaiannya sebagai panglima perang terbukti mumpuni setelah dia berhasil masuk ke dalam lingkungan Shi'ar, pasukan berani mati bangsa Fremen yang tinggal di bawah Kurd. Membawa Stilgar sang pemimpin Shi'ar adalah bagian dari rencana. Kita membutuhkan waktu untuk mendekati mereka. Demikian kata Howard. Suatu hari, arkeolog Padishah Empire menemui Duke Leto. Meski suruhan Saddam, Dr. Liet Kynes adalah orang Fremen dan ibu dari pejuang wanita Shi'ar bernama Shani. Setelah Dr. Kynes memberikan skill suit, baju khusus saat berada dalam suhu ekstrim, mereka pun mulai menjelajah gurun. Tampak dari kejauhan, kilang rempah berdiri kokoh. Keadaan mulai kacau setelah Dr. Kynes mendeteksi kedatangan sang monster gunung mendekat. Duke Leto pun menahan geram melihat semua peralatan tambang tak lagi bisa dipakai. Terlebih saat kaki pesawat yang hendak digunakan mengangkut kilang terputus. Tak ada jalan lain. Paul pun turun bermaksud mengevakuasi para pekerja yang merupakan bangsa Fremen. Dr. Kynes terkesiap. Sungguh jelas perlakuan Harkonnen dan orang-orang Atreides sangat berbeda. Sialnya Paul menghirup asap rempah, dan itu yang membuat dia kembali berhalusinasi. Tapi Garmy segera membawanya menjauh. Berdua mereka berlari sekuat tenaga dan menghisap apapun yang ada di sekitarnya. Sungguh sangat mengerikan. Begitu tiba di camp, Dr. Yue diperintahkan memeriksa kondisi Paul. Alergi rempah, demikian si dokter menjelaskan. Tapi Paul tidak peduli. Ingatannya justru kembali ketika tadi dia terjebak dalam halusinasinya. Seorang gadis membawa Paul ke sebuah tempat, mendekatinya, kemudian menikamnya dengan belati. Paul pun jatuh tersungkur. Di tempat berbeda, di Salusa Secudes, koloni Sardaukar siap menunggu perintah. Sardaukar adalah pasukan elit kekaisaran. Sepertinya ada rencana besar yang mereka persiapkan. Dan benar saja, malamnya orang-orang Sardaukar dan Harkonnen menyerang Atreides. Duke Leto pun terluka. Herannya justru Dr. Yue yang menembakkan racun ke tubuh Duke Leto. Dengan raut menyesal, Dr. Yue menceritakan bahwa Harkonnen telah menahan istrinya. Di saat yang sama, Garny pun keluar. Dia sangat geram mengetahui ada seseorang yang mematikan perisai kota dari dalam. Tak ada waktu untuk mencari tahu, sebab keadaan sudah sangat kacau. Harkonnen meluluh lantakan kediaman Atreides tanpa diduga sebelumnya. Sementara pasukan Sardaukar dengan kemampuan terlatihnya masuk ke dalam camp. Sudah bisa dipastikan, target mereka adalah Duke Leto dan Paul Atreides. Beruntung Duncan ada di sana. Dengan gagah berani dia menghabisi beberapa Sardaukar sebelum mencari keberadaan Paul. Tapi terlambat. Paul dan Jessica sudah berada di tangan Harkonnen. Dengan kekuatan The Voice yang dimilikinya, Jessica melumpuhkan orang-orang Baron Vladimir. Sama Paul, keduanya lari ke atas gunung. Melihat kehancuran Atreides adalah sakit yang luar biasa. Di markas Harkonnen, terlihat Duke Leto sudah tak lagi berdaya. Dr. Yue pun termakan kelicikan Baron. Istrinya dibunuh menyusul dia sendiri kemudian. Duke Leto segera membuka mulut dan mengeluarkan asap beracun yang sebelumnya diselipkan Dr. Yue ke dalam gigi palsunya.
Sementara dalam pelariannya, Paul teringat sang ayah setelah melihat cincin kebesaran Dukleto. Semangatnya kembali bangkit dan segera dia mencari jalan keluar dari persembunyiannya di bawah gurun. Setelah berada di luar, bergegas Paul membawa ibunya pergi. Tak disangka, dari kejauhan, Duncan berhasil menemukan keberadaan mereka. Panglima Atreides itu berlari dan memeluk keduanya sebelum membungkuk dengan mencium tangan Paul dan berucap, "Duk Paul Atreides, kehormatan tertinggi untuk bangsa Atreides." Kemudian secepatnya Duncan membawa mereka pergi bersama Dr. Kenneth yang sudah ada di dalam pesawat. Di luar dugaan, Baron ternyata belum mati. Dia melakukan pengobatan dengan rempah untuk menghilangkan racun dalam tubuhnya. Sementara Dr. Kenneth membawa Duncan, Jessica dan Paul ke tempat persembunyian orang tuanya. Tapi itu pun tidak berlangsung lama, karena orang Sardaukar berhasil menemukan keberadaan mereka. Sebagai panglima perang, Duncan pun maju menjadi perisai, menghadapi orang-orang Saddam Corrino dan menyuruh Paul untuk segera membawa lari Lady Jessica. Dengan gagah berani, Duncan menghadapi orang-orang suruhan Kaisar. Meski terluka parah, dia berhasil membuat beberapa orang Sardaukar tewas, sebelum dia sendiri akhirnya jatuh tersungkur. Di luar, Paul dan Lady Jessica segera berlari ke arah pesawat capung yang memang disembunyikan oleh bangsa Fremen. Dengan petunjuk dari Dr. Kenneth, Paul meninggalkan tempat itu membawa ibunya pergi. Sementara Dr. Kenneth sendiri sekali seolah itu menjadi isyarat. Tak perlu menunggu lama, sang monster gurun pun bergeliat dan menelan mereka semua termasuk Dr. Kenneth. Di atas sana Paul berjuang untuk keluar dari badai pasir dan kejaran orang-orang Harkonnen. Bergegas mereka menuju bebatuan gurun untuk mengganti baju dengan steel suit yang diberikan Dr. Kenneth sebelumnya. Baju khusus yang dirancang untuk suhu ekstrim. Menunggu malam dan kemudian berjalan seperti yang sudah Paul pelajari tentang Arrakis untuk menghindari si cacing raksasa. Tapi sialnya, Paul menginjak sesuatu dan itu membuat getaran hebat menyusul munculnya sang Saihulud mendekat ke arah mereka. Tak ada pilihan lain selain menghadapinya. Paul pun berbalik badan menatap pasrah ke arah Saihulud yang menjulang tinggi dan seolah siap menelannya. Tapi di luar dugaan, cacing raksasa itu justru beringsut pergi meninggalkan mereka setelah mendengar bunyi dari arah yang berlawanan. Siapakah yang melakukannya? Dan mengapa si monster itu mematuhinya? Kembali Paul dan ibunya berlari. Langkahnya berhenti ketika menyadari ada beberapa pasang mata yang mengawasi kedatangan mereka. Sticker. Ya, laki-laki yang sempat datang bersama Duncan saat itu pasti mengenal Paul. Itu sebabnya dia meminta kawan-kawannya untuk tidak mengganggu. Tapi tidak dengan James. Seseorang yang juga pernah ada dalam mimpi Paul justru menantangnya. Mau tak mau Paul harus bersiap menghadapinya. Disinilah Paul bertemu Shani. Perempuan yang sering ada dalam penglihatannya itu ternyata pejuang sih. Shani memberi Paul sebuah belati warisan leluhurnya untuk digunakan. Mereka pun bertarung. Seolah sudah direncanakan, Paul dan James bertemu di Arrakis untuk membuat takdir. Begitu James tewas, semua terdiam. Terlebih Paul. Dia sendiri tidak sadar dengan apa yang baru saja terjadi. Karena sebetulnya Paul belum pernah benar-benar bertarung, apalagi membunuh. Setelah kemenangan itu, Stilgar menawarkan Paul untuk bergabung dalam Sion. Lady Jessica menolak. Tapi Paul bersikeras untuk tinggal karena dia merasa disinilah tempatnya. Beriringan mereka berjalan menuju markas pejuang Sion. Dan alangkah terkejutnya Paul juga Jessica melihat seseorang menunggangi punggung Saihulud. Mendapati tamunya tertegun, Shani pun berucap, ini baru permulaan. Senyum Paul yang penuh arti membuat sang ibu ikut tersenyum
sebelum kemudian menatap tajam ke satu titik. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Dan film pun selesai. Katanya sih ada Dune yang kedua. Kita tunggu sama-sama ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.